Baik teman-temanku semua, untuk hari ini ya, kebetulan kita kerjanya rada berat ini karena nyambuti komponen yang sudah terpasang. Seperti ini separuhnya dan separuhnya tuh sudah kita cabut. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Ya karena ini adalah servisan ya, power yang mana untuk powernya itu ya bunyi cuma ndak artinya rusak dan malah. Jadi melihat kondisi komponen yang acak adut pemasangannya, tipe-tipe komponen yang saya kira tidak sesuai dengan PCB, termasuk kualitasnya juga kurang bagus. Jadi terpaksa dilakukan reboisasi total. Seperti ini misalnya ya, sudah separuh kita copoti dan tinggal separuhnya lagi. Jadi ini memang sangat melelahkan. Oleh karena itu ya, tips saja buat teman-teman yang ingin merakit kelas D, yang memang belum memiliki stok spare part yang baik, sebaiknya dalam merakit kelas D itu ya merakit saat membeli PCB sekalian membeli yang sudah paket lengkap dengan komponen. Jadi pengerjaan power itu kalau dilakukan sembarangan atau asal-asalan atau ala kadarnya, pasti rata-rata itu tidak akan bagus hasilnya. Ini ada 2 unit seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ini 1 unitnya, termasuk ada keterangannya di sini. Intinya ini keterangan kerusakannya dan saya tidak perlu membaca inilah ya. Jadi seperti ini. Ini sebuah contoh perakitan power amplifier yang asal-asalan, asal jadi. Ini sudah terbakar separuh, menunjukkan ini tegangan DC sebelahnya itu lolos. Bisa kita lihat di sini penggunaan komponen-komponennya seperti ini teman-teman. Nah, sangat asal-asalan sekali. Seperti ini. Menggunakan resistor yang seper 8. Ini sebenarnya bagus untuk yang seper 8, tetapi saya kira kurang enak dilihat, dan untuk toleransinya kemungkinan ini 5% ya. Jadi yang pertama, resistor itu harus memiliki toleransi 1%. Jadi gunakan yang Taiwan. Kemudian ada resistor yang setengah watt di sini yang berdesak-desakan seperti ini. Ini toleransinya 5%. Jadi tidak disarankan sekali. Kemudian ini menggunakan core 3,3 cm. Harusnya ini menggunakan yang 4 cm double, dan di bawahnya itu dikasih ganjel. Jangan dibiarkan menyentuh permukaan PCB. Jadi seperti itu mungkin koreksinya untuk teman-teman semua. Jadi kalau sudah terakit seperti ini itu eman-eman teman-teman. Kalau sudah rusak itu malas untuk nyervisnya. Seperti ini misalnya, terpaksa saya lakukan penggantian nanti diganti semua. Jadi komponen-komponen yang masih bisa dipakai ya dipakai, tetapi kalau R kapasitor ya semuanya diganti baru. Dan ini pastinya biayanya pun juga akan lebih mahal, lebih besar ya. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk merakit kelas D. Tidak perlu terburu-buru. Pastikan komponen yang akan kita pasang itu sudah benar, baik dari segi kualitas dan dimensi ukurannya. Jangan sampai berdesak-desakan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini udah dicabuti semua ini, nanti tinggal nyopot. Karena untuk gini ya, karena untuk PCB ini utamanya di lapaknya Bang Yustor Semarang itu sudah disediakan paket PCB
lengkap dengan komponen dan harganya sangat murah. Artinya begini, kalau teman-teman ngecer menggunakan komponen itu pertama ya rugi waktu, terus kadang-kadang yang didapat komponen yang tidak sesuai. Tetapi kalau sudah kita beli yang paket jadi, tinggal kita solder saja komponennya, karena komponennya itu sudah disesuaikan, baik dari kualitasnya, ukurannya, termasuk LPF-nya ini dia sudah ada kawatnya teman-teman. Tidak perlu ulang lagi. Ya mungkin untuk yang awal-awal biar tidak kebingungan dengan spare part, sebaiknya membeli yang sudah pakai DIY, artinya paket lengkap dengan komponen. Seperti itu. Sebenarnya ini sudah karena kadung masuk ya, sudah terlanjur saya terima. Jadi ya harus dilakukan, dikerjakan, diganti semua ini, dicopoti semua alatnya. Tinggal PCB nanti dibersihkan PCB-nya, kemudian dilakukan pemasangan komponen baru. Dan ini sudah deal dengan pemiliknya, ya pastinya dengan biaya yang lebih mahal seperti itu ya. Tapi si usernya setuju ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saran saya, biar apa yang dilakukan itu tidak sia-sia seperti itu. Kalau power kita sudah terrakit atau ya dirakit dengan bagus, dilihat pun itu akan bagus, karena ini sebenarnya bukan power untuk apa namanya, bukan power amplifier mainan, bukan power amplifier mainan ini dayanya besar teman-teman. Sudah termasuk kelas berat lah. Di 2500 watt 4 ohm itu merupakan power yang sudah layak untuk kita gunakan di kebutuhan lapangan atau outdoor. Jadi setiap perakitannya harus harus teliti. Tidak boleh sembarangan. Eman-eman biayanya eman-eman. Jadi kalau memang belum lengkap komponennya, jangan dipaksa untuk dibuat jadi atau dipaksa untuk jadi. Akhirnya seperti ini. Ya jadi mungkin itu saja sarannya teman-teman ya. Ini video hanya sekedar edukasi saja, utamanya bagi yang awal-awal ingin merakit kelas D. Kelas D itu bukan tidak sama, intinya sama. Semua power amplifier kelas apapun harus kita rakit dengan kualitas komponen yang bagus. Tapi pada kelas D sendiri itu memang lebih diutamakan, karena ya sudah sering kita bahas, kelas D itu adalah power amplifier switching amplifier. Jadi basic kerjanya itu menggunakan sistem PWM modulasi. Makanya perhatikan kualitas komponennya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan lah ya untuk kita semua dalam tahap-tahapan merakit sebuah power amplifier, khususnya kelas D amplifier. Terima kasih teman-teman ya. Oh ya, ini terpaksa kita beli solder baru ya, solder baru. Jadi soldernya ini baru teman-teman, karena tadi buat nyopotin ini solder bututku yang itu ndak mampu ya, karena kakinya banyak yang ditekuk-tekuk ini di bagian bawahnya itu agak sulit ya. Terpaksa kita beli amunisi baru, Mazda 60 watt ini. Ini dia. Panasnya mantap ya, panasnya bagus, cocok untuk kebutuhan solder menyolder ya. Kalau di sini harganya 85.000 teman-teman. Entah kalau di tempat teman-teman berapa. Ya mungkin nggak selisih terlalu banyak lah. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.
untuk video kali ini semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.